Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke guys, sekarang ada paket umroh reguler bareng Babe Aldo. Itu insya Allah estimasi keberangkatannya Oktober tahun 2024 ini, bulan Oktober ini ya. Harga paketnya guys itu dari mulai 27.500.000, BP 5 juta rupiah. Itu untuk 12 hari di sono. Jadi jangan lupa ini langsung dihubungin paket umroh reguler 12 hari bareng Babe Aldo. Cepat dihubungin ini 0823 1162 9664. Langsung guys, biar kalian bisa umroh bareng gue bulan Oktober. Halo Mas Doro, silakan Mas Doro. Saya mau nanya nih, Bang. Silakan. Ya, terkait masalah yang ada di beredar di medsos, terkait masalah pemalsuan makam, pemalsuan data segala macam. Itu apakah benar atau tidak itu? Hanya framing saja atau bagaimana, Bang? Aku boleh menjawab dahulu nggak ini, Ketua Bib Zamil? Siap, Komandan. Siap, silakan, Pak. Iya dulu itu, ya sebenarnya pertanyaan ini terus mengenai jawabannya sudah berulang-ulang di room ini. Cuman ndak apalah, biar istilahnya makin banyak yang paham. Itu kan pernah terjadi di Banyumas lah. Itu ada salah satu makam keturunan Pangeran Diponegoro, namanya Mbah Ilyas. Nah, di situ Mbah Ilyas itu dinisbatkan ke Ba'alawi. Kalau tidak salah ke Fam Al-Ba'bud. Nah, waktu itu KBN Nusantara melakukan investigasi, datang ke makamnya, terus tabayun ke juru kuncinya. Itu mungkin KBN yang waktu itu sampai sekarang kan pro Yai Imad. Itu ekspektasinya kan yang membawa alawikan itu dari kalangan Ba'alawi. Tapi ternyata pelakunya itu bukan dari kalangan Ba'alawi. Si kuncennya itu di channelnya KBN Nusantara pun itu menyebut bahwa pelakunya itu Sohibul Faroji. Nah, pelakunya itu kan sudah jelas. Karena ekspektasinya itu pelakunya Ba'alawi, kok ternyata bukan Ba'alawi. Akhirnya kayak istilahnya apa ya, yang tadinya menggebu-gebu mau mengejar pelakunya, akhirnya kan kayak dibiarkan karena pelakunya dengan yang melakukan investigasi ini satu frekuensi. Itu salah satu contoh lah yang terjadi di Banyumas. Namun yang terjadi di lapangan bukan dari Ba'alawi yang merubah itu? Bukan dari Ba'alawi, bukan. Oh gitu. Malah justru sekarang kelompok yang istilahnya memba'alawikan itu, pelakunya itu kontra dengan Ba'alawinya itu ya sekeras dari kubunya Kiai Imad itu. Masalahnya gini ya, setelah saya melihat di media yang beredar banyak, negara kita kan negara hukum. Kenapa kalau seandainya ini dia benar-benar keturunannya, terus makam itu dirubah oleh orang lain,
ketika diadakan penelitian ke sana, terus uji forensik, data segala macam, nah laporkan saja ke negara. Kalau memang kan di sini kan Indonesia negara hukum, kok sampai saat ini kok tidak ada tindakan daripada keluarganya? Apakah memang ini dari keluarga Ba'alawi yang merubah atau bukan? Jadi kan saya tanda tanya gitu loh. Itu kan pernah istilahnya kayak Gus Arya sendiri menantang loh. Kalau benar yang dituduhkan itu pelakunya datang ke tempat saya, sampai di situ Gus Arya itu mengadakan sayembara kalau bisa membuktikan, ambil mobil saya. Ternyata sampai sekarang tidak ada yang berani meladeni tantangan Gus Arya itu mengenai ini apa kayak makam, terus pembelokan sejarah ke Ba'alawi itu. Yang saat ini lagi booming di medsos. Apakah sampean ini semua yang ada di sini percaya kalau rombongan yang mengaku daripada Wali Songo mereka itu sudah tes DNA? Enggak. Masalahnya kan dia selalu di media sosial itu Hapro grup G itu kata dia ini adalah orang Yahudi. Ba'alawi itu ada keturunan Yahudi, kan sekarang makin parah ini media sosial. Iya, betul. Nah, istilahnya yang dari keturunan Wali Songo yang sudah tes DNA itu antara paman dan keponakannya sendiri saja. Yang jelas itu pancer laki-laki loh. Sampai ke leluhurnya yang dari Wali Songo ini itu saja berbeda, yang satunya R, yang satunya O. Itu Ki Imet nggak berani membatalkan, padahal diterangkan sendiri loh sama Trah Wali Songo ini. Begini, masalah pemalsuan makam dan lain sebagainya, itu tadi Gus Arya sudah menjelaskan, ya, tidak ada satupun pemalsuan makam, ya, dalam artian begini, yang dilakukan oleh oknum Ba'alawi atau Ba'alawi, tetapi nisbat di dalam nisan itu menggunakan nama-nama Ba'alawi. Kenapa? Karena pada saat kemarin-kemarin dan sampai hari ini banyak orang yang meyakini kalau dinamakan dengan nama Habib atau nama Said dari Ba'alawi itu makamnya jadi rame. Tanggapan demikian. Sehingga ini terjadi di beberapa titik, ya. Gus Arya pernah bicara juga itu. Kalau dinamakan itu kota amalnya penuh, intinya gitu, banyak yang berziarah, gitu kan. Tetapi pelaku-pelakunya justru oknum-oknum di lokal sekitar makam itu. Itu seperti yang tadi Kang Subali itu, siapa namanya tadi siapa? Artinya oknum tersebut bukan dari Ba'alawi. Bahkan sekarang ketika ada penyerangan seperti ini, ya, yang secara membabi buta, itu dia bergabung dengan kelompoknya Pak Imat ini. Artinya ingin berlindung. Seharusnya kan dari kelompok Pak Imat yang menuntut habis orang ini toh. Tapi justru berlindung, ya. Narasinya sudah dibusukkan. Ini orang seperti lempar sembunyi tangan lah. Iya. Nah, masyarakat sudah kadung dicekoki dengan narasi-narasi yang begini. Dan itu beberapa kali terjadi, seperti di apa ya, waktu itu Jawa Timur itu pernah mencuat. Ya. Itu ketika pelakunya ternyata bukan Ba'alawi, itu langsung redam. Langsung dikit. Itu sempat diwawancarai itu. Ada 3 makam baru itu yang semuanya Habib. Ketika beberapa Habib juga mengunjungi, terus ini tim yang wawancara itu menarasikan yang aneh-aneh terhadap Habib,
Ketika pelakunya ternyata bukan Habib, langsung silent, langsung diam, itu keep. Nah, ini kan tidak adil, ya. Tidak adil. Kelompok ini memang sudah berbuat hal-hal yang penuh ketidakadilan. Nah, itu sangat miris sekali ketika menamakan dirinya sebagai keturunan Wali Songo. Makanya tadi kan Gus Arya menjamin orang-orang yang menyatakan keturunan Wali Songo dan masuk kepada kelompok apa itu namanya lah, persatuan apa itu, itu teriak-teriak pribumi dan sebagainya, yang mengaku-ngaku keturunan Wali Songo, itu Gus Arya tidak percaya. Fenomena yang terjadi di kalangan mereka khususnya seolah-olah menjadi Sayyid maupun Syarif itu satu kemuliaan yang luar biasa. Hydrogel probiotik. For Power, Hydrogel teruji Bepro OMD. Testimoni, Sudah bisa makan manisan nanas. 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel probiotik. promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka keagenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal